Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Rika Parmawati. Di kelas 11 ini saya akan mengajar mata pelajaran geografi. Untuk pembahasan materi yang pertama adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sudah siap kan menerima pelajaran hari ini? Selalu siap dong. Dalam membahas posisi strategis Indonesia, kita perlu mengetahui letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Letak berarti tempat atau keberadaan suatu wilayah di permukaan bumi. Letak Indonesia sendiri dapat ditinjau berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Poin A, letak astronomis. Letak astronomis menggunakan koordinat garis lintang dan bujur untuk mengetahui posisi suatu wilayah. Dapat dilihat bahwa letak astronomis Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia ini berpengaruh pada iklim Indonesia dan pembagian zona waktu, di mana Indonesia memiliki iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa, sedangkan Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, serta waktu Indonesia Tengah yang meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, serta waktu Indonesia Timur yang meliputi Maluku dan Papua. Poin B, letak geografis. Letak geografis dilihat berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia berada di posisi silang sebagai wilayah strategis yang memberikan keuntungan dari segi ekonomi karena dilalui jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Selain itu, letak geografis Indonesia juga berpengaruh pada pergantian musim. Letak Indonesia yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson dengan periode tertentu, baik bergerak dari Australia ke Asia maupun sebaliknya, sehingga Indonesia mengalami pergantian musim kemarau dan penghujan. Poin C, letak geologis. Letak geologis dapat dilihat berdasarkan keadaan batuan di dalam perut bumi. Letak geologis Indonesia tergolong cukup strategis, karena Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Sebagai wilayah pertemuan 3 lempeng, tidak mengherankan jika Indonesia sering terjadi gempa. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung api. Hal itu menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Dilihat berdasarkan letak geologis, Indonesia juga berada di antara 2 dangkalan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda menghubungkan wilayah bagian barat Indonesia dengan benua Asia, sedangkan paparan Sahul menghubungkan wilayah bagian timur Indonesia dengan benua Australia. Hal tersebut berpengaruh pada persebaran dan keanekaragaman flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas daratan 1.913.578 km persegi,
sedangkan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Hal ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai negara maritim. Luas wilayah Indonesia yang besar menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam baik darat maupun perairan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi batas daratan Indonesia, batas perairan Indonesia, dan batas udara Indonesia. Poin A. Batas daratan Indonesia. Daratan Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Di bagian utara terdapat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagian timur terdapat Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Poin B. Batas perairan Indonesia. Batas wilayah Indonesia juga diukur berdasarkan batas wilayah laut, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Pertama, batas teritorial. Batas teritorial diukur sepanjang 12 mil dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia dapat memanfaatkan segala macam sumber daya alam. Kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen berupa dasar laut dan tanah di bawahnya hingga 200 mil dari garis pangkal pulau. Indonesia dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral di area ini. Ketiga, batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif diukur sejauh 200 mil dari garis pangkal pulau, di mana Indonesia dapat memanfaatkan segala jenis sumber daya alam, terutama perikanan. Poin C. Batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi batas horizontal dan batas vertikal. Pertama, batas udara horizontal Indonesia. Batas ini memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, baik daratan maupun perairan. Kedua, batas udara vertikal Indonesia. Batas ini adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi, kalian bisa mengirim pesan melalui email berikut atau melalui nomor WA yang sudah kalian ketahui. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.